Hai teman-teman semua, nama saya Adi Indrawan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gelombang. Mau tahu? Cek video berikut ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih itu gelombang. Nah, jadi gelombang adalah getaran yang merambat. Yang merambat itu adalah energi, bukan medium. Misalnya kita menghempaskan tali. Sebenarnya partikel-partikel dari tali tersebut itu tidak berpindah. Yang berpindah hanyalah energinya. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai besaran-besaran yang ada di gelombang. Yang pertama adalah panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu didefinisikan sebagai jarak satu bukit ke satu lembah, atau jarak satu lembah ke satu bukit, atau juga jarak antara ujung bukit ke ujung bukit lainnya, dan ujung lembah ke ujung lembah lainnya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang dapat dicapai dalam satuan waktu, sehingga kita bisa merumuskannya sebagai N per T. Kalau periode gelombang adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang, sehingga kita bisa merumuskannya sebagai T per N. Nah, antara frekuensi dan periode, mereka itu berbanding terbalik, sehingga nilai frekuensi itu sama dengan 1 per periode, dan nilai 1 periode sama dengan 1 per frekuensi. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai amplitudo. Jadi secara garis besar amplitudo itu adalah simpangan yang terjauh. Ketika kita menggetarkan suatu benda, maka benda tersebut akan melakukan yang namanya simpangan. Simpangannya ada dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan yang terjauh dari sini ke sini itu disebut dengan amplitudo. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai cepat rambat gelombang. Jadi cepat rambat gelombang itu adalah hasil bagi dari panjang gelombang dengan periode. Di mana panjang gelombang itu kita simpulkan dengan lambda dan periode kita simpulkan dengan T. Sehingga untuk mencari cepat rambat gelombang, kita tinggal membagi panjang gelombang dengan periode. Nah, setelah kita membahas mengenai definisi gelombang dan besaran-besaran gelombang, kita akan membahas mengenai apa saja sih jenis-jenis dari gelombang. Nah, kalau kita klasifikasikan berdasarkan mediumnya, jenis-jenis gelombang itu dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium, misalnya seperti gelombang tali, gelombang air laut, ataupun gelombang bunyi. Kemudian gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium, misalnya seperti gelombang radio, gelombang cahaya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai berdasarkan arah rambat dan getarannya. Nah, berdasarkan ini, kita bisa membaginya menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Kalau gelombang transversal adalah gelombang yang memiliki arah getaran dan arah rambatan, itu tegak lurus. Misalnya seperti gelombang ini. Kalau gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah getar dan arah rambatan, itu sejajar. Misalnya pada fir atau stinky. Itu merupakan salah satu contoh dari gelombang longitudinal. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi gelombang terhadap medium. Itu dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Yang dimaksud dengan gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki nilai amplitudo yang sama. Apa itu amplitudo? Tadi kita sudah bahaskan, simpangan terjauh. Jadi nilai simpangan terjauhnya itu tetap. Nah, untuk mencari simpangan terjauhnya, kita bisa menggunakan persamaan ini. Y sama dengan plus min A sin 2pi T kecil per T besar min plus X per lambda, di mana Y adalah simpangan dengan satuan meter, A adalah amplitudo dengan satuan meter, T kecil adalah waktu dengan satuan second, T besar adalah periode dengan satuan sekon, dan X adalah jarak titik tertentu dengan satuan meter, dan lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Oke, kita akan bahas mengenai gelombang stasioner. Kalau gelombang stasioner ini adalah kebalikan dari gelombang berjalan, di mana nilai amplitudonya itu berbeda-beda. Kalau kita klasifikasikan, gelombang stasioner itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah gelombang stasioner ujung bebas dan gelombang stasioner ujung terikat. Sekian penjelasan saya, mohon maaf bila ada kekeliruan dan salam fisika.